Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak untuk hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kemudian sekeluarga sehat juga ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang tema 1 hidup rukun pada subtema 1 pembelajaran kelima dan keenam. Nah, untuk menambah keberkahan, ilmu kita menjadi berkah, mari kita sama-sama mengawali pembelajaran hari ini dengan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, seperti biasa tujuan pembelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia, yaitu membaca puisi. Kemudian PKN-nya yaitu sikap hidup rukun sesuai dengan sila Pancasila. Kemudian yang ketiganya yaitu pembelajaran matematika, nilai tempat dan nama bilangan dari bilangan 3 angka. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi kalian harus bisa mampu membaca puisi. Seperti apa sih harus baca puisi? Apakah harus gembira kah? Apa harus sedihkah? Kan harus seperti itu ya. Kemudian PKN-nya, jadi siswa harus mampu mengetahui sikap hidup rukun teh dikaitkan dengan sila Pancasila ya. Ino membuat sebuah puisi tentang hidup rukun. Puisi tersebut menggambarkan kehidupan keluarga Ino. Nah, seperti ini ya puisinya. Hidup rukun. Keluargaku hidup rukun. Ayah dan ibu hidup rukun. Anak-anak hidup rukun. Rukun di meja makan, rukun saat belajar, rukun di mana saja. Hidup rukun itu menyenangkan. Nah, seperti itu ya anak-anak, itu adalah contoh bagaimana cara membaca puisi. Nah, jadi ketika membaca puisi kita harus memperhatikan cara-cara baca puisi seperti apa. Nah, di sini yang pertama, suara tidak boleh keras saat membaca puisi. Jangan teriak-teriak gitu ya ketika membaca ya. Jadi salah satunya kita harus mengetahui dulu teksnya. Apa teks ini adalah tentang sedih, apa teksnya yaitu tentang gembira misalkan gitu ya, apa teksnya itu biasa saja gitu ya. Nah, jadi kita harus mengetahui teksnya seperti apa ya. Nah, kemudian yang keduanya yaitu harus berani dan percaya diri. Nah, ketika apalagi kalau misalkan kita harus suruh sama bapak ibu guru untuk ke depan, kita harus berani, percaya diri. Jadi salah satu untuk bacanya yaitu kita intinya nggak akan kaku, nggak akan terbata-bata ketika kita membaca kalau kitanya percaya diri ya. Yang ketiga yaitu membaca puisi harus dihayati dengan baik. Jadi jangan baca puisi itu jangan kayak seperti koran ya. Atau baca kalian baca buku cerita misalkan gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi harus betul-betul dihayati bacaannya ya. Jadi harus benar-benar oh ya, hidup rukun. Jadi gitu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu membaca puisi dengan nada dan bunyi kata yang benar ya. Jadi suara kemudian katanya harus lancar, harus benar gitu ya, bunyinya aja benar. Gak gitu tapi benar gitu kan. Puisi nada. Jadi bahas kata-katanya itu harus keluar gitu ya. Karena pede insya Allah akan keluar kata-katanya. Kalau kitanya malu-malu, wah itu tidak boleh, hidup rukun, jadi nggak terdengar suaranya gitu ya kalau kita tidak berani atau tidak percaya. Jadi ini salah satu cara membaca puisi yang ini adalah saling berhubungan ya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita harus selalu menjaga kerukunan. Jadi setiap kemarin kita dari hari Senin, Selasa kita belajar bagaimana kita
rukun bersama keluarga gitu ya, rukun di rumah seperti apa. Bagaimana sih kita harus menjaga kerukunan? Nah, harus dikaitkan dengan sila Pancasila. Kalian tahu ini lambang sila keberapa? Nah, ini adalah lambang sila Pancasila yang ketiga ya. Nah, menjaga kerukunan termasuk pengamalan sila Pancasila. Menjaga kerukunan merupakan pengamalan sila ketiga ya. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dapat tercapai bila seluruh bangsa Indonesia rukun ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh sikap sila Pancasila yang ketiga. Yang pertama, tidak merendahkan orang lain ya. Kemudian yang keduanya, tidak mementingkan pribadi. Jadi aku pengen dilihatin sama orang bahwa aku hebat. Jadi nggak gitu ya. Kemudian misalkan saling menghormati ya. Misalkan di sini ada suku apa namanya? Jadi yang keempatnya yaitu saling membantu ya, seperti itu. Nah, ini ya adalah contoh sikap sila Pancasila yang ketiga ya, seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada ayah mengajak anak-anak pergi ke museum. Nah, ayah membeli 3 tiket untuk masuk ke museum. Tiket itu untuk ayah, ibu, dan Lina. Lina memperhatikan tiket miliknya. Pada tiket terdapat angka-angka. Salah satunya adalah nomor seri tiket. Tiket Lina bernomor 273 ya. Nah, nilai tempat pada bilangan tadi nilai tiketnya Ino itu angkanya 273. Mungkin kalian sudah paham ya untuk nilai tempat pada bilangan ini. Kemarin sudah kita bahas. Ini hanya sekadar mengulang saja ya. Ini angka 2 ini adalah nilai ratusan. Kemudian angka 7 ini adalah nilai puluhan. Kemudian yang angka 3 ini adalah nilai satuan. Jadi nilai tempatnya itu 200-an, kemudian 70-an, kemudian 3 adalah satuan ya, seperti itu. Jadi anak-anak, ini adalah nilai tempat pada bilangan 273 ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Hari ini tidak akan ada tugas, tapi Ibu harapkan di pembelajaran subtema pertama di situ banyak latihan-latihan. Silakan kalian isi ya. Jadi walaupun gak ada tugas, tapi tetap kalian tetap belajar mengisi bukunya aja, tapi tidak dikirimkan ya, hanya sebatas latihan saja. Terima kasih atas perhatiannya dan menyimak videonya sampai selesai. Ibu akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.